sih kepada Mbak Lili karena telah datang ke tempat ini. Kalau misalkan saya boleh tahu, Mbak Lili datang ke sini sama siapa ya? Saya datang sendiri, Kak. Oh, sendiri. Lumayan ya. Mbak asal dari mana? Dari Tangerang. Oh, dari Tangerang. Kalau boleh saya tahu, sebelumnya Mbak apakah sudah pernah melakukan konseling individual? Belum pernah. Oh, belum pernah. Karena di sini Mbak Lili belum pernah melakukan konseling individual, maka saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya, Mbak. Sekarang kita sedang melakukan konseling individual, yang dimana konseling individual ini adalah yang dilakukan secara 2 orang, secara face to face. Cuma ada Mbak dan ada saya. Saya sebagai konselor dan Mbak sebagai konseling. Dan di sini saya akan menjelaskan ada 5 asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, yang dimana saya akan merahasiakan semua data dan cerita yang Mbak sampaikan kepada saya. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang dimana Mbak sudah sukarela datang ke sini untuk bercerita kepada saya, dan saya telah sukarela untuk meluangkan waktu saya untuk Mbak. Yang ketiga itu ada asas kekinian. Mbak boleh ceritain dari dulu sampai sekarang apa yang memang menjadi penghalang buat Mbak. Yang keempat itu ada asas keterbukaan. Mbak di sini boleh terbuka kepada saya agar kita bisa sama-sama mengetahui dan mencari jalan solusinya. Dan yang terakhir ada asas kemandirian, yang dimana asas kemandirian ini saya kembalikan semua kepada Mbak, karena kita di sini cuma bisa mencari jalan solusi dan semua keputusan akan kembali kepada Mbak. Jadi kita di sini sama-sama untuk mencari solusinya. Jadi gimana, apa yang ingin Mbak ceritakan kepada saya? Gimana ya, Kak? Saya bingung mau mulainya dari mana dulu ini. Gimana? Maksudnya apa yang ingin gitu, yang sekarang Mbak rasakan? Oh, itu sih saya selalu merasa kurang nyaman sih. Maksudnya kayak apa ya? Nggak tahu ini termasuk dari trauma atau gimana juga saya kurang paham gitu. Cuman ada di mana di suatu kondisi saya tuh merasa kayak nggak segan buat mengakhiri hidup gitu. Oh, jadi lebih diperjelas Mbak merasa bingung ya dengan Mbak pernah mengambil keputusan. Bingung juga sih mau dari mana gitu. Soalnya kan saya sendiri ada pengalaman yang tidak mengenakan dari keluarga sendiri gitu ya. Saya salah satu dari sekian ribu orang korban dari kekerasan keluarga sendiri gitu. Nah, mulai dari kecil, dari umur ya berapa bulan atau 1 tahun mungkin udah terima kekerasan dari orang tua gitu. Sering dipukul, terus disiram pakai air panas, itu juga itu sering gitu. Terus jadi selama lebih dari 13 tahun ini saya selalu memendamnya sendiri gitu. Bahkan keluarga pun nggak tahu, orang lain pun nggak tahu. Tapi Mbak pernah untuk menceritakan gitu ke salah satu keluarga Mbak gitu, mencari jalan gimana nih gitu ya, kayak apa yang Mbak pendem dan Mbak rasain sekarang tuh seperti apa gitu? Nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya mereka nggak mau tahu. Insya Allah berarti Mbak di sini cukup hebat ya, bisa memendam dan memikul semua apa yang Mbak rasain, semua apa yang Mbak udah alami gitu. Tapi Mbak sempat merasa trauma atau gimana? Maksudnya yang sekarang nih, maksud itu kan kejadian di waktu Mbak kecil kan. Jadi kan sekarang kesininya udah lumayan ya, udah lumayan beranjak dewasa, dan Mbak juga sudah mengetahui gimana tentang kehidupan gitu. Gimana maksudnya Mbak merasa kayak kok bisa atau gimana gitu? Jadi lebih banyak Mbak
mengambil tindakan secara diam atau ya udahlah gitu, yang Mbak rasain aja sekarang gitu. Kalau sekarang mah ya apa ya, nggak ada rasa sih, justru malah membuat hati rasa gitu. Malah jadi lebih nggak peduli, terlebih lagi buat orang-orang yang terkait gitu kan. Kalau buat sekarang mah apa, nggak memungkiri sih, maksudnya bukan dendam, tapi tuh nggak bisa memaafkan gitu. Terlebih lagi kan pelaku itu masih keluarga, masih orang tua gitu kan. Kadang juga kayak apa udahan ya, apa gimana ya gitu. Soalnya kan kalau kita mau benci itu juga orang tua gitu kan. Mau ngelaporin ke ranah hukum pun itu juga orang tua kan. Nah, kayak gitu. Jadi cukup ditahan. Iya, mungkin emang karena satu sisi Mbak di sini sebagai anak gitu kan, ya walaupun seburuk-buruknya atau maksudnya sejahat-jahatnya gitu kan, yang namanya orang tua ya tetap kan, masih tetap orang tua gitu. Cuma di sini Mbak merasa kayak apa, maksudnya kayak ngerasa untuk saat ini gitu, jadi tidak mempercayai orang lain atau tidak bisa memperdulikan atau ngerti rasa gitu terhadap orang yang misalkan peduli sekarang kepada Mbak gitu. Lebih ke emang udah nggak bisa percaya, nggak percaya ke siapapun, kayak bahkan ke diri sendiri pun juga sulit gitu buat percaya sama diri sendiri. Biasa yang sering Mbak lakuin itu untuk menghilangkan momen-momen yang membuat Mbak itu trauma itu, Mbak biasanya melakukan seperti apa? Kalau itu saya nggak bisa dipungkiri lagi ya, pasti kan kayak kita ada satu momen yang bikin kita ke-trigger. Walaupun kita masih tidur pun tiba-tiba ke-trigger sama kejadian-kejadian lampau gitu. Mungkin ya menyakiti diri sendiri, terus atau minum berbagai macam obat biar pikiran tenang gitu, suasana jadi tenang. Seperti itu ya. Jadi Mbak merasa kalau untuk melampiaskan semuanya itu dengan cara ya seperti itu. Tapi ya menurut saya sih Mbak lebih mempercayai diri Mbak gitu, lebih apa ya, lebih memperdulikan gitu. Maksudnya walaupun emang suatu kejadian itu membuat membuat kenangan yang begitu menyakitkan buat Mbak, tapi seenggaknya gitu Mbak bisa melihat ke depan gitu, bahwa masih ada gitu tanpa Mbak sadari. Terus Mbak merasa apa ya, untuk menyikapi semuanya itu sekarang gimana? Yang Mbak ini aja. Paling cuma kayak kalau trauma itu datang cuman diem, mungkin kayak sesak nafas iya, keringat dingin iya, panik iya gitu. Kayak bingung, terus parahnya sih bisa kayak nggak sadar gitu kalau kita tuh jadi di sini gitu. Berarti emang hal itu cukup membuat Mbak terlalu jauh ya untuk menahan semua rasa sakit atau gimana gitu ya Mbak. Berarti di sini yang telah Mbak ceritakan kepada saya, jalan satu-satunya sih, maksudnya lebih baik gitu ya. Kan Mbak di sini posisinya Mbak tidak mempercayai atau tidak peduli kepada orang-orang sekitar Mbak gitu, tapi alangkah baiknya Mbak itu harus terbuka dalam komunikasi, menceritakan gitu sedikit demi sedikit gitu ya, dan membuat rutinitas yang positif gitu, jadi bisa mengalihkan hal-hal yang negatif itu gitu, biar nggak kembali lagi gitu. Jadi Mbak juga harus mempercayai diri Mbak gitu, bahwasanya nggak setiap semua itu
semua cobaan yang udah Mbak lewatin itu nggak bisa ada jalan solusinya, pasti ada Mbak. Jadi Mbak harus terbuka dalam komunikasi ya Mbak ya. Kalau misalkan Mbak emang ingin berkomunikasi terus sama saya juga nggak apa-apa gitu. Mbak harus percaya gitu sama diri Mbak gitu, bahwasannya ya Mbak pasti bisa gitu. Pasti ada kemudahan lah di depan. Gimana Mbak? Mbak masih maksudnya percaya kalau misalkan komunikasi, biasanya Mbak sering melakukan apa nih rutinitas yang membuat Mbak lupa gitu kalau misalkan lagi trauma itu kembali gitu? Biasanya cuman mungkin ya Kayak misalnya baca atau apa? Nulis mungkin serangkaian apa yang terjadi hari-hari gitu saya tulis gitu. Oh jadi lebih ke ini ya, kayak bikin biar gitu ya. Jadi menceritakan lah ya, menulis gitu. Seperti itu ya Mbak. Jadi ya komunikasinya Mbak harus tetap dijaga ya Mbak. Jadi ya harus percaya lah gitu bahwasannya ya saya pasti bisa gitu. Saya juga mampu gitu. Dia harus percaya sama diri. Yang penting Mbak tuh harus percaya sama diri Mbak. Mbak harus percaya bahwa kalau Mbak ini gak cuma sendiri gitu. Tanpa Mbak sadari pasti banyak orang yang peduli sama Mbak. Kalau misalnya Mbak makin membataskan untuk komunikasi, ya gimana orang mau berusaha buat ini sama Mbak gitu. Jadi ada kalanya kita untuk membataskan, ada kalanya juga kita untuk terbuka gitu Mbak. Oke, baik Kak. Terima kasih sarannya, terus waktu buat konsulnya. Ya sedikit lebihnya mah saya paham gitu. Bahwa saya harus lebih mengambil sikap terbuka, lalu lebih berdamailah sama diri sendiri gitu. Udah cukup itu saja, saya juga sudah paham. Untuk sementara waktu Iya Mbak bisa berkomunikasi lagi nanti. Mbak maksudnya kita beri jeda gitu untuk Mbak melakukan hal-hal yang emang positif gitu ya. Apakah bisa meringankan semua trauma Mbak gitu. Nanti kalau misalkan itu kita komunikasi lagi, Mbak juga boleh terbuka untuk datang kembali kepada saya. Mbak ya, terima kasih. Untuk lain waktu saya akan datang lagi untuk memberitahukan bagaimana perkembangan pasca konsultasi hari ini. Ya Mbak, terima kasih ya Mbak sudah mempercayai saya gitu, sudah menceritakan semuanya ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Ya, Mbak, kasih dan Mbak juga sudah mengetahui gimana tentang kehidupan gitu. Gimana maksudnya Mbak merasa kayak kok bisa atau gimana gitu. Jadi lebih banyak Mbak mengambil tindakan secara diam atau ya udahlah gitu. Yang Mbak rasain aja sekarang gitu. Kalau sekarang mah ya apa ya, nggak ada rasa sih, justru malah membuat hati rasa gitu. Malah jadi lebih nggak peduli, terlebih lagi buat orang-orang yang terkait gitu kan. Kalau buat sekarang mah apa, nggak memungkiri sih, maksudnya bukan dendam, tapi tuh nggak bisa memaafkan gitu. Terlebih lagi kan pelaku itu masih keluarga, masih orang tua gitu kan. Kadang juga kayak apa udahan ya, apa gimana ya gitu. Soalnya kan kalau kita mau benci itu juga orang tua gitu kan. Mau
ngelaporin ke ranah hukum pun itu juga orang tua kan. Iya, Nah, kayak gitu, jadi mungkin cukup emang ditahan. iya, mungkin emang karena satu sisi Mbak di sini sebagai anak gitu kan, ya walaupun seburuk-buruknya atau maksudnya sejahat-jahatnya gitu kan, yang namanya orang tua ya tetap kan masih tetap orang tua gitu. Cuma di sini Mbak merasa kayak apa, maksudnya kayak rasa untuk saat ini gitu, jadi tidak mempercayai orang lain atau tidak bisa memperdulikan atau ngerti rasa gitu terhadap orang yang misalkan peduli sekarang kepada Mbak gitu. Lebih ke emang udah nggak bisa percaya, nggak percaya ke siapapun, kayak bahkan ke diri sendiri pun juga sulit gitu buat percaya sama diri sendiri. Biasa yang sering Mbak lakuin itu untuk menghilangkan momen-momen yang membuat Mbak itu trauma itu, Mbak biasanya melakukan seperti apa? Kalau itu saya nggak bisa dipungkiri lagi ya, pasti kan kayak kita ada satu momen yang bikin kita ke-trigger, walaupun kita masih tidur pun tiba-tiba ke-trigger sama kejadian-kejadian lampau gitu. Mungkin ya menyakiti diri sendiri, terus atau minum berbagai macam obat biar pikiran tenang gitu, suasana tenang. Seperti itu ya. Jadi Mbak merasa kalau untuk melampiaskan semuanya itu dengan cara ya seperti itu. Tapi ya menurut saya sih Mbak lebih mempercayai diri Mbak gitu, lebih apa ya, lebih memperdulikan gitu. Maksudnya walaupun emang suatu kejadian itu membuat membuat kenangan yang begitu menyakitkan buat Mbak, tapi seenggaknya gitu Mbak bisa melihat ke depan gitu bahwa masih ada gitu tanpa Mbak sadari. Terus Mbak merasa apa ya, untuk menyikapi semuanya itu sekarang gimana? Yang Mbak ini aja. Paling cuman kayak kalau trauma itu datang cuman diem, mungkin kayak sesak nafas iya, keringat dingin iya, panik iya gitu. Kayak bingung, terus parahnya sih bisa kayak nggak sadar gitu kalau kita tuh terjadi di sini gitu. Berarti emang hal itu cukup membuat Mbak terlalu jauh ya untuk menahan semua rasa sakit atau gimana gitu ya Mbak. Berarti di sini udah dulu kan?